Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gal Fabristi dengan NIM 20129283 dari jurusan PGSD ingin mempresentasikan tentang pembelajaran pengantar kewirausahaan dengan materi bisnis plan atau perencanaan usaha. Ketika perencanaan usaha yang kita lakukan dalam sebuah kewirausahaan yang kita jalani, mudah-mudahan bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan yang sudah didesain itu berjalan dengan baik dan maksimal. Bahkan kita bisa juga mendeteksi bagian mana yang masih dibenahi dan harus mana yang harus diperbaiki. Nah, di dalam dunia usaha kita akan mengenal yang namanya bisnis plan, dan nanti akan kita jabarkan apa itu tentang yang sebenarnya bisnis plan ini dan apa sebenarnya rencana usaha dan kenapa harus didesain sedemikian rupa. Yang jelas dalam materi kali ini kita akan membahas banyak hal tentang yang materi yang terkait. Nah, kita akan mengkaji pengertian dari bisnis plan ini, apa tujuan dari rencana itu yang didesain, kemudian bagaimana prinsip yang harus diikuti atau prinsip perencanaan usaha, dan ada sih tidak format khusus dalam perencanaan ini, serta juga bagaimana kita mendeteksi bahwa perencanaan usaha bisnis plan itu bisa dianggap sebagai rencana bisnis yang baik dan berbagai sistematika yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama kita akan mencoba menganalisis konsep dari bisnis plan atau rencana usaha ini. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan menurut saya hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini harus dengan plan yang matang atau perencanaan yang matang. Pasti rencana itu terdapat di dalamnya, dimulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian. Nah, itu semua ada dalam sketsa perencanaan. Di dalam membuat perencanaan atau plan, merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada dalam kepala kita. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan di antaranya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu pekerjaan kita berhasil sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan uang atau materi atau sebagainya. Nah, yang kedua kebalikan dari itu, pekerjaan kita itu menjadi gagalkah atau kita harus memikirkan kembali apa yang rencana berikutnya yang akan. Nah, seorang wirausahaan, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut dengan trial and error, atau yang dikenal dengan istilah coba-cobalah yang kita sebutkan. Nah, jika usaha dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha baru akan memilih usaha lain. Nah, ini masalahnya. Jika gagal beberapa kali, maka mereka akan berhenti melakukan usaha, bahkan menyerah tanpa melakukan evaluasi. Nah, sementara inilah yang akan menjadi standar ukur kita dari rencana yang akan kita buat. Nah, ini pula kali yang seringkali yang tidak diindahi oleh para pengusaha-pengusaha muda atau mereka yang ingin mencoba try and error. Kemudian setelah beberapa kali gagal, mereka give up atau angkat tangan, sudah menyerah begitu. Padahal itu yang akan menjadi kekuatan ketika mencoba atau mengevaluasi langkah demi langkah untuk melihat dan mendeteksi kesalahan apa dan apa yang bisa diperbaiki untuk mengantisipasi dan memperbaikinya di masa yang akan datang. David H. Bank pernah menjelaskan bahwa kalau tidak salah katanya yaitu seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun menurut David juga, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangannya. Jadi ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian dia tidak tahu kenapa perencanaan itu dibuat, sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal. Nah, teman-temanku semuanya, perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan ini atau perencanaan ini merupakan dokumen yang harus disiapkan oleh bisnismu atau bisnisman atau bisniswoman sebelum melaksanakan bisnisnya. Artinya apa? Jauh dari sebelum melakukan usaha ini, maka kita harus mempersiapkan matang-matang tentang usaha yang akan kita jalani ini. Nah, setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus bisa menyadari bahwa banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok terdapat kalau dikumpulkan paling tidak begini. Ada beberapa elemen lah yang mesti
masih banyak elemen-elemen lain yang kita baca dari sumber-sumber atau pengalaman dari pengusaha lainnya di dunia ini. Tapi dapat kita ambil yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Artinya harus ada kejelasan dari bisnis-bisnis Anda tentang apa dan bagaimana. Yang kedua yaitu produk dan jasanya ini kudu pasti atau kejelasannya akurat. Produknya jasakah atau barangkah yang dihasilkan dan apa gitu. Kemudian yang ketiga ada yaitu analisis pasar. Jadi kita meski kudu harus menganalisis kondisi-kondisi yang ada di pasar yang menjadi target-target pasar, target produk atau jasa yang akan Anda hasilkan. Nah, ada kemungkinan tidak ketika produk itu diletakkan di situ, bisa tidak produk kita itu akan menjadi booming dan akan diterima oleh masyarakat pada umumnya. Yang keempat yaitu meski ada rencana produksi, bagaimana ada rencana produksi ke depannya, jangka pendekkah atau jangka panjangkah atau jangka menengah. Yang kelima yaitu ada analisis keuangan. Harus jelas uangnya dari mana, untuk apa digunakan, bagaimana serta seandainya terjadi begini, apa yang akan dilakukan, masih ada safety kah atau tidak. Yang kedua, kita akan lihat tentang apa sebenarnya tujuan dari dan fungsi dari perencanaan ini. Akan kita menjadi salah satu faktor yang harus dipikirkan oleh para calon pewirausaha. Nah, yang namanya sesuatu yang didesain itu pasti akan ada tujuan maupun fungsinya. Nah, mari kita lihat tujuannya, yaitu yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melakukan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kelemahan. Jadi bagaimana ketika try and error terjadi? Nah, bagaimana cara pembenahan ketika terjadi masalah tersebut? Yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Yang terakhir yaitu memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita, lembaga kita sendiri sebagai seorang wirausaha. Nah, kita amati yang poin ketiga yaitu sebagai pedoman bagi pihak luar, nantinya akan berdampak pada kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada kewirausahaan yang kita miliki. Nah, sekarang kita lihat yaitu ciri-ciri dari perencanaan bisnis ini yang baik, sehingga kita punya plan sendiri bagi kita untuk bisa menilainya. Yang pertama yaitu bisnis plan akan dianggap baik ketika perencanaan usahanya fokus pada visi dan misi serta tujuan termasuk kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu perencanaan usaha itu sebenarnya tidak bisa dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu masuk akal, jangan mengada-ngada, kemudian terlalu tinggi, realistis, kemudian punya orientasi masa depan dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perencanaan usaha itu diciptakan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu perencanaan usaha bersikap operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, dan bagian jelas pembagiannya. Kemudian ada satu pendapat yang disampaikan oleh Yusita dan ini menarik sekali. Jika mengemukakan tentang manfaat pengelolaan usaha yang harus didasari berdasarkan perencanaan usaha. Dia mengatakan bahwa yang pertama yaitu wirausaha ini seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh si kewirausahaan. Dia juga mengatakan yang kedua yaitu rencana usaha bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu rencana usaha dapat dijadikan alat mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan dan mengatur dengan siapa dan untuk berencana serta kerjasamanya. Ada istilah-istilah menurut Yusita ini. Yang pertama yaitu O2 option, yang kedua institution financing, yang ketiga ada 2 option, yang keempat investment fund, yang kelima to arrange strike edge alliance, kemudian yang keenam to lord contract to advance he implies, kemudian yang ketujuh ada to motivate and focus your management team. Nah, bagi kita seorang wirausaha ada 3 fungsi dalam mempelajari bisnis plan ini. Yang pertama yaitu sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua sebagai peta jalan atau roadmap. Yang ketiga sebagai alat penjualan atau sales tool. Nah, ada 3 prinsip yang harus seminimalnya kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu bahwa bisnis plan itu atau perencanaan ini
seharusnya memang diterima oleh semua pihak, baik itu pihak lembaga yang kita jalani atau lembaga-lembaga yang akan menginvestorkan uangnya kepada kita. Nah, yang kedua, perencanaan yang kita buat itu harus realistis dan fleksibel, dapat diterima oleh semua kalangan. Nah, yang ketiga, perencanaan itu seharusnya harus mencakup semua kegiatan usaha yang kita punya. Kemudian yang terakhir, yang kita membahas tentang cara menyusun perencanaan usaha dengan sistematika yang jelas, yaitu dengan cara yang pertama, ada ringkasan yang jelas. Maksudnya di sini yaitu ada kejelasan tentang pemateri atau materi yang kita jabarkan kepada seseorang yang ingin mengetahui kewirausahaan kita. Nah, yang kedua yaitu harus terurai dengan jelas tentang deskripsi produk yang kita punya. Nah, bagian ini ketika ada investor yang ingin memberikan atau meminjamkan uangnya kepada kita, kita harus menjelaskan secara detail, seminimalnya biasanya ada 2 lembar yang menjelaskan tentang usaha yang kita jalani. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan seberapa pentingnya sih perusahaan kita ketika orang itu menginvestorkan uangnya kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu ada analisis pasar atau market share. Yang keempat ada menyusun rencana produksi yang jelas serta analisis produk kita. Yang terakhir yaitu menyusun perencanaan keuangan yang tepat serta jelas. Nah, sekianlah presentasi saya tentang pembelajaran pengantar kewirausahaan dengan materi bisnis plan atau rencana usaha. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.